Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang akan mengejutkan kamu dengan kehadirannya. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate. Bagi setiap dari kamu yang menonton video ini, energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita langsung masuk aja ke readingannya. Di sini seseorang yang akan mengejutkan kamu ya dengan kehadirannya kembali, tentunya adalah seseorang yang sangat mencintai kamu. Dia begitu sayang sama kamu, dia mengagumi kamu, tapi ada hal yang telah terjadi, yang telah memisahkan kalian berdua ya sebelumnya. Ada sesuatu yang menyakiti hati terdalam kamu, mungkin dari kata-katanya, dari sikap maupun sifatnya, tindakannya kepada kamu. Ya, saya menangkap ada energi yang egois di sini ya. Dari seseorang ini sebelumnya, dia hanya mementingkan dirinya sendiri, dia keras kepala, bahkan ada juga yang sampai menghadirkan pihak ketiga. Dia memfokuskan kepada orang lain selain kamu. Ya, makanya pada saat ini dia baru tersadar yang dia lakukan itu salah. Yang dia lakukan itu telah membuat hubungan ini menjadi kacau dan juga hancur berantakan. Tentunya nggak mudah juga bagi dia ya untuk merasakan kebahagiaan pada saat ini, di saat dia telah menyakiti hati kamu, di saat dia telah berpisah dari kamu. Tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan. Dia ingin sekali bisa mendapatkan kesempatan lagi untuk bersama. Karena pada saat ini dia tidak bahagia. Pada saat ini dia merasa sedih, ya, sering galau, overthinking, merindukan kamu dari kejauhan. Dari luar dia bisa saja terlihat bahagia, ya, terlihat baik-baik saja tanpa kamu. Tapi hati terdalamnya, ya, merasakan yang sebaliknya. Justru dia merasa hampa. Justru dia merasa nggak ada lagi orang lain di luar sana yang mampu memahami dia seperti yang telah kamu lakukan selama ini. Ya, nggak ada lagi. Dia sudah melihat kamu sebagai masa depannya. Dia sudah melihat kamu sebagai seseorang yang bisa membuat dia nyaman, ya, bisa membuat dia tersenyum, tertawa bahagia, merasa dimengerti. Dia merasa dipahami oleh kamu. Dan hal ini gak bisa dia rasakan kepada orang lain lagi di luaran sana. Dia tahu dia telah berbuat kesalahan. Dia tahu bahwa dia bukanlah seseorang yang sempurna. Makanya di sini dia ingin datang ya, ingin minta maaf kepada kamu atas kesalahan yang telah dia lakukan sebelumnya. Yang telah membuat kamu sakit hati, membuat kamu kesal, marah, ya, sedih, kecewa dengan dia. Padahal sebelum-sebelumnya dia gak pernah menyakiti hati kamu sampai yang sedalam ini. Ya, jika mengingat tentang awal hubungan, ya, kalian begitu romantis. Kalian begitu saling memahami, saling mengerti. Bisa meluangkan waktu untuk bersama, untuk bertemu. Ya, membicarakan tentang kalian berdua, tentang masa depan. Bahkan ada yang sudah membicarakan juga tentang pernikahan ya di sini. Kamu merasa nyaman sama dia. Ya, dia selalu bisa memberikan komunikasi, dia selalu bisa memberikan kamu perhatian, ya, menunjukkan dan juga mengekspresikan cinta terdalamnya melalui tindakan, perhatian, ya, dan keseriusannya, komitmennya. Tapi itu semua berubah, ya, seiring berjalannya waktu karena kamu merasa jadi nggak dipahami. Kamu semakin merasa tidak dianggap, tidak dicintai lagi. Entah dia jadi cuek, ya, jadi dingin. Dia juga bisa menjadi seseorang yang
banyak menutupi sesuatu, rahasia, sehingga membuat kamu curiga, sehingga membuat kamu cemburu, membuat kamu overthinking. Dan ya bertanya ya, penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa dia berubah seperti ini, padahal dulunya nggak seperti ini ya. Jadi sangat-sangat berbeda. Sangat-sangat terasa perubahannya. Padahal kamu masih sayang banget sama dia, kamu cinta banget sama dia. Kamu punya hati yang tulus, ya, dan ingin bisa melanjutkan hubungan ini sampai ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Tapi kamu merasa stuck ya, kamu merasa ini ada jeda di antara kalian berdua. Entah karena memang ada ketidakjelasan ya terkait dengan status, atau memang ada juga yang sudah putus ya, sudah berakhir hubungannya, tapi hati kalian masih merasakan cinta untuk satu sama lain. Memang ada perbedaan-perbedaan di sini. Mungkin perbedaan pendapat, perbedaan pikiran, ya, pandangan, tujuan. Tapi ya, hati kalian di sini masih terikat. Kalian terikat secara batin. Jadi meskipun hati kamu terluka, kamu masih merasakan ya cinta yang dia miliki kepada kamu. Bahkan di saat dia tidak berada di samping kamu. Bahkan di saat dia tidak berada di dekat kamu. Dan dia pun merasakan hal yang sama. Dia kangen berat sama kamu. Dia ingin melihat wajah kamu lagi, ya, senyuman kamu lagi. Begitu membuat dia candu, begitu membuat dia terobsesi untuk memiliki kamu seutuhnya. Tapi pertama-tama dia harus menurunkan egonya ya terlebih dahulu. Supaya dia tidak lagi memberikan keraguan di dalam hati kamu. Dia tidak lagi menyia-nyiakan ya kepercayaan yang telah kamu berikan kepada dia selama ini. Ya, dia juga merasa kehilangan, dia juga merasa galau, sedih, terluka, dan patah hati di sini. Dia gak kuat harus terus berpisah dengan kamu. Dia gak kuat harus terus berjauhan, makanya dalam waktu dekat dia akan datang kembali. Dia akan mengejutkan kamu karena dia akan datang secara tiba-tiba. Ya entah melalui pertemuan langsung atau ngechat dulu ya, telepon dulu. Intinya dia akan menghubungi kamu dan akan ngajakin untuk bertemu. Ya, membahas tentang permasalahan yang kalian miliki dan mencari solusi agar kalian bisa bersama kembali. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Siapakah yang akan mengejutkan kamu dengan kehadirannya? Oke, di sini sudah ada kartu The High Priestess, ada kartu Two of Pentacles, ada kartu Queen of Pentacles, Four of Wands, dan kartu Temperance. Pada saat ini kamu mencoba untuk mendengarkan intuisi kamu, ya, terhubung dengan hati terdalam kamu, karena bagaimanapun kamu juga udah terluka, kamu udah kecewa, ya, kamu ingin menyembuhkan segala luka batin yang kamu miliki beberapa waktu ke belakang ini. Memang ada keraguan, ya. Memang ada perasaan yang tidak nyaman yang kamu rasakan. Kamu kecewa, kamu kesal, ya, sedih, bercampur menjadi satu. Kamu hanya ingin adanya keterbukaan dan kejujuran satu sama lain. Kamu tidak ingin ada hal-hal yang ditutup-tutupi lagi, karena beberapa di antara kamu berhubungan dengan seseorang yang manipulatif, seseorang yang sering menyimpan rahasia, menutupi sesuatu dan tidak mengatakan yang sebenarnya, tidak mengatakan hal yang terjadi secara keseluruhan, ya, kepada kamu. Padahal kamu bisa merasakan ya, apakah dia sedang jujur atau sedang bohong. Kamu bisa merasakannya, karena kamu punya intuisi yang kuat di sini. Ketika ada sesuatu yang mengganjal, ya kamu akan curiga. Ya, apalagi beberapa di antara kamu memiliki trust issue. Kamu nggak gampang ya percaya begitu saja. Kecuali memang benar-benar bisa dibuktikan ya kebenaran tersebut. Ya, kalau dari energi dia pada saat ini, dia sedang membuat rencana ya untuk bisa mendapatkan ya kepercayaan kamu kembali
agar kamu bisa membuka hati lagi kepada dia. Karena nggak ada yang bisa ya mengganti kamu, ya nggak ada yang bisa yang menggantikan kamu di hati terdalamnya. Dia masih sayang sama kamu, dia masih cinta, dia masih melihat kamu sebagai yang terbaik. Dia mengagumi kamu dengan begitu dalam. Jadi perpisahan ini menciptakan gejolak ya di dalam dirinya, membuat dia tidak stabil, membuat dia tidak seimbang. Dia kepikiran terus, apakah masih ada potensi, apakah masih ada kestabilan yang bisa diwujudkan ya dari hubungan ini. Dia tahu beberapa waktu kebelakang hubungan kalian gak stabil, ya ada naik turunnya, ada hubungan yang on off, ada yang tarik ulur, datang dan pergi sesukanya. Kalau dia melakukan hal itu, maka di sini dia akan lebih fokus pada kestabilan ya, baik dari sikap, kata-kata maupun tindakannya kepada kamu. Dia ingin membuktikan bahwa dia bisa menjadi versi yang terbaik dari dirinya sendiri. Ya. Dia merasa lebih peka pada saat ini, lebih sensitif. Jadi kalau sebelumnya dia kurang peka sama kamu, kurang bisa memahami kamu, ya sekarang dia akan lebih bisa ya berpikir dengan jernih dan lebih peka tentang apa yang kamu butuhkan, tentang apa yang kamu inginkan. Kalau sebelumnya dia juga sempat menghadirkan pihak ketiga, orang lain, dia akan memilih kamu ya di sini dan meninggalkan pihak ketiga tersebut. Oke. Kemudian dengan hadirnya kartu Queen of Pentacles, tentunya perlu ada fondasi yang kuat ya dari hubungan ini agar bisa terjalin kembali, karena sebenarnya kalian berdua saling menyayangi. Jadi akan sangat disayangkan kalau kalian berpisah. Ya padahal kalian merasakan kecocokan yang begitu kuat, begitu dalam. Ada yang berhubungan dengan soulmate-nya, twin flame-nya, ya. Ada ikatan jodoh, ya, ikatan spiritual. Memang beberapa di antara kamu sedang memfokuskan pada karir ya, pada pekerjaan, pada peningkatan keuangan, finansial. Ditambah lagi kamu juga sedang healing. Jadi banyak di antara kamu yang sedang memfokuskan pada diri sendiri terlebih dahulu sampai kamu benar-benar siap untuk membuka hati kembali. Ya karena kamu gak ingin dipermainkan lagi, kamu gak ingin jatuh ke lubang yang sama. Kalau memang dia benar-benar serius sama kamu, ya kamu ingin melihat buktinya. Ya bukan hanya sekedar janji, bukan hanya sekedar kata-kata manis dari bibirnya. Dia hanya berharap ya kamu masih mau ya bersama dengan dia, masih memiliki perasaan sama dia. Dia gak pengen kamu move on dari dia, karena dia gak bisa move on juga dari kamu. Ya makanya di sini dia akan datang kembali. Ya, ada energi pernikahan. Dia ingin menikah dengan kamu. Dia ingin bersatu dengan kamu untuk selama-lamanya. Menjalin kehidupan yang sukses, bahagia, penuh dengan keceriaan. Dia udah tahu rasanya sekarang ya. Bagaimana rasanya berpisah, kehilangan. Dia udah tahu rasanya dan dia tidak ingin merasakan hal ini lagi. Dia gak mau berjauhan lagi dengan kamu. Jadi kalau ada yang LDR ya di sini dia ingin bisa memiliki jarak yang dekat. Ya, tidak ingin berjauhan dengan kamu. Dia akan bertanggung jawab atas segala luka yang telah dia timbulkan di dalam hati kamu. Ya. Dia tidak mau hubungan ini stuck terlalu lama. Ya, dia ingin hubungan ini bisa mengalir lagi ya dengan energi cinta, dengan energi pemahaman, pengertian. Ya. Dan keseimbangan di sini dengan hadirnya kartu Temperance. Dia akan lebih fokus pada solusi dan tidak akan membuat kamu bersedih lagi. Untuk energi zodiak saya melihat di sini ada energi Sagittarius, ada energi Pisces, ada energi Virgo, ada Libra, ada Aries, Leo. Ya, nanti akan kita lihat lagi untuk zodiaknya.
Oke, di sini sudah ada kartu Two of Cups, Eight of Pentacles, Knight of Wands, ada kartu Death, dan Five of Pentacles. Bottom of deck ada kartu King of Wands. Saya melihat ada energi kecemburuan ya yang saat ini dia sedang rasakan. Terlebih apabila memang kalian tidak ada komunikasi, ya dia nggak tahu bagaimana kabar kamu pada saat ini, bagaimana perasaan kamu, apakah masih bertahan ya kepada dia atau sudah dengan yang lain. Ya padahal dia udah melihat kamu sebagai jodohnya, makanya dia nggak mau gitu kalau kamu move on dari dia ataupun jalan dengan yang lain. Nah di sini dengan hadirnya kartu Two of Cups, tentu kamu menantikan ya seseorang yang bisa jadi jodoh kamu. Kamu sedang dalam fase menunggu untuk bisa bersatu, untuk bisa bersama ya dengan soulmate, twin flame, jodoh kamu. Bisa saling berkomunikasi lagi, bisa saling memahami lagi, saling berbagi, ya apapun itu. Kamu tidak ingin terus-menerus bersedih, ya. Apalagi dengan hadirnya kartu ini. Ya, yang melambangkan kebahagiaan, melambangkan penyatuan. Ya, dua hati menjadi satu. Karena banyak hal yang telah terjadi yang telah membuat kamu juga jadi sensitif. Ya, energi kamu juga naik turun. Belum stabil. Ya, dia berharap bisa menjadi seseorang yang akan membawa kestabilan kepada kamu dan juga hubungan ini. Ya, bisa melalui komitmen yang lebih tinggi. Ya, karena dia juga punya rencana untuk bisa segera menikah dengan kamu. Nantinya setelah dia datang ya, kamu bisa melihat perubahannya. Mulai dari diri dia ya yang menjadi lebih dewasa, menjadi lebih bijaksana, menjadi seseorang yang benar-benar kamu bayangkan ya untuk menjadi pasangan kamu. Dia ingin melihat kamu bahagia karena kebahagiaan kamu adalah kebahagiaannya dia juga. Ya. Dia ingin bisa mengungkapkan ya rasa syukurnya kepada kamu di sini dengan hadirnya kartu Eight of Pentacles. Karena dia merasa selama ini dia udah semakin jarang gitu untuk bersyukur. Untuk bisa mengatakan ya secara langsung betapa senangnya dia, betapa bersyukurnya dia bisa memiliki kamu, ya bisa menjadikan kamu pasangannya. Karena beberapa waktu kebelakang dia hanya tenggelam dalam egonya sendiri. Tapi sekarang dia udah tersadar, dia akan memberikan kamu kejutan ya, melalui kehadirannya, ya dia akan membawa hadiah juga. Dia ingin menunjukkan bahwa kamu tetaplah yang terbaik di dalam hidupnya. Memang di sini yang namanya kepercayaan gak mudah gitu ya untuk bisa kembali, tapi kalau kamu masih sayang sama dia, masih cinta sama dia, dan masih mau untuk memberikan dia kesempatan, maka dia gak akan menyia-nyiakan lagi kepercayaan maupun kesempatan yang kamu akan berikan kepada dia. Ya, dia berharap akan ada awal yang baru, yang cerah, ya, yang akan membawa kalian pada hubungan yang tak terpisahkan lagi. Oke, dia akan datang dalam waktu dekat di sini. Dia akan mengejutkan kamu. Ya, dia sudah memiliki rencana. Dia berharap rencana tersebut bisa berhasil. Ya, bisa berjalan dengan penuh kesuksesan. Tentunya perlu ada akhir ya dari siklus lama. Siklus yang lama harus berakhir untuk digantikan pada awal yang baru. Makanya di sini ada kartu Death. Perlu ada struktur ataupun fondasi yang kuat ya dari hubungan ini supaya kalian tidak terpisah lagi, supaya kalian nggak sering-sering berantem lagi, supaya tidak ada kesalahpahaman lagi. Ya, segala perbedaan bisa disatukan. Bisa dicarikan solusi ya jika kalian mau untuk berbicara dari hati ke hati. Dia percaya semesta akan memberkati ya hubungan ini, memberikan restu untuk hubungan ini bisa memiliki awal yang baru. Ya. Terlihat di sini dengan hadirnya kartu Five of Pentacles.
Ada energi kehilangan yang begitu besar ya, yang dia rasakan, energi yang dingin, energi yang membuat dia itu benar-benar dalam energi introspeksi diri. Makanya ini yang memicu dia untuk berubah ya, menjadi seseorang yang lebih baik. Dia ingin memperjuangkan kamu lagi, dia ingin menunjukkan usahanya lagi. Ya. Karena rasa kehilangan ini begitu besar. Nggak bisa dia tanggung sendirian. Dia merasa kewalahan, dia merasa nggak stabil, dia merasa nggak sebahagia dulu ketika dia masih bersama dengan kamu. Makanya dia akan menurunkan gengsinya ya untuk mengambil langkah pertama, untuk menghubungi duluan ya, dan ya membicarakan kembali dengan kamu dan berharap kamu masih mau untuk bersama dengan dia. Ya, dia akan menunjukkan di sini keseriusannya. Dia udah gak sabar ya untuk bertemu kamu, untuk melihat wajah kamu kembali. Oke, sekarang kita akan lihat untuk zodiaknya. Di sini ada energi Gemini, ya ada energi Cancer, Pisces, Scorpio. Kemudian beberapa di antara kamu ada juga yang berhubungan dengan Capricorn dan Taurus ya. Namun tentunya bisa dari zodiak apapun, orang yang kamu fokuskan, orang yang dealing sama kamu. Sekarang akan kita lihat pesan dari semesta untuk kamu. Ya, di sini pesan dan saran dari semesta ya untuk kamu adalah untuk bisa membersihkan energi-energi lama, ya energi-energi negatif, pola-pola yang berulang. Ya, karena banyak dari kamu yang memiliki pola yang berulang di dalam hubungannya. Ya, entah ini berkaitan dengan perpisahan, atau tentang perselingkuhan, atau tentang konflik-konflik ya yang terus berulang di situ-situ saja. Maka ini perlu dilepaskan agar kalian bisa memiliki awal yang baru. Ya, agar kalian tidak mempermasalahkan masalah yang lama. Ya, untuk jangka waktu yang panjang. Tentunya perlu ada pemaafan ya satu sama lain, keikhlasan ya di dalam hati untuk melepaskan energi negatif masa lalu, apapun itu. Yang telah membuat kamu sedih, membuat kamu kecewa, marah, kesal, nggak terima, atau bahkan sampai dendam, ya. Di sini semesta menyarankan kamu untuk bisa melepaskan, ya, mengikhlaskan, merelakan, agar awal yang baru bisa segera terwujud. Karena kalau kamu masih memendam, ya, perasaan-perasaan ataupun energi-energi negatif dari masa lalu, maka di sini untuk awal yang baru pun akan semakin lama, ya, untuk bisa terjadi. Dan bagi kamu yang saat ini sedang fokus pada karir, pada keuangan, saya melihat di sini ada peningkatan ya, kesembuhan juga dari luka batin kamu. Kamu akan berhasil ya dalam menyembuhkan ya, dalam healing di sini, membersihkan segala energi-energi negatif sehingga hidup kamu akan seimbang kembali, akan bisa merasakan kedamaian kembali. Ya, kebahagiaan lagi seperti yang selama ini kamu harapkan. Jadi segala mimpi-mimpi, segala keinginan kamu di sini akan terwujud. Ada energi yang positif ya yang akan segera datang kepada kamu. Kamu akan mendapatkan kehidupan yang penuh dengan cinta. Kamu akan bertemu dengan cinta sejati dan ya banyak hadiah-hadiah dan kejutan-kejutan lain ya dari semesta yang akan juga kamu terima dalam waktu dekat ini. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.